Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimahullah, kajian pagi ini merupakan bagian ketiga ya dari kajian doa walimah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Abu Daud. Beliau Abu Hurairah meringatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insan idza tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan posisi kita sedang menerjemahkan hadis tersebut. Maka itu mulai dari tarjamah mufradat. Hadis yang menggambarkan doa Rasul itu berbunyi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ditinjau dari bahasa anna itu huruf takkid, tafsiriyah takkid itu penegas untuk meyakinkan umat, makanya disebut anna, sesungguhnya bahwa. Sedangkan anna itu kan sifatnya menasabkan isim, mengkhobar, merapakan khobar, maka an-nabiyya itu sebagai isimnya, sehingga mansub an-nabiyya. Jadi kalau yang mengkaji nahwu mau membaca an-nabiyyu karena sudah tahu an-nabiyya. Karena idza rafa'al insan idza tazawwaja, karena merupakan fi'il naqis kerja yang membutuhkan isim dan khobar. Kalau karena mah sebaliknya dari inna. Digunakan dua kali untuk menunjukkan kondisi dan waktu tertentu, yakni setiap kali. Maknanya Rasul itu, jadi ada Nabi SAW karena itu menunjukkan Rasul sering setiap kali bertemu dengan orang yang walimah. Rafa'a, kata rafa'a berasal dari kata rafa'a yang memiliki arti dasar mengucapkan selamat. Makanya kan dalam bahasa Sunda dirapaan itu diakadan atau kadang pakai rapalan. Sebetulnya dirapaan diakadan. Tapi sebetulnya di sini tidak disebut sebelum atau sedang atau sesudahnya, walaupun di dalam kenyataannya kepala KUA itu suka memberikan petunjuk mendoakan setelah rafa, setelah akad. Tapi kalau di sini mah tidak menunjukkan apa setelah atau sedang atau sesudah. Berarti memberikan ucapan selamat kepada mempelai dengan doa
untuk kehidupan pernikahan yang baik. Seperti pernah saya uraikan pada bulan yang lalu bahwa rapat di sini merupakan koreksi terhadap kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah biasanya mendoakannya itu birrifa wal banin, semoga punya anak. Maka dikritik, jangan doakan punya anak. Tapi inilah doanya yang baik. Jadi kapanganten mah ulah ngadoakeun punya anak. Sebab aya panganten nutup na anu mungeun boga anak. Ya pengantin dia nikah tapi tidak mau punya anak. Ada, makanya jangan dimemaksakan kalau untuk punya anak. Ya apalagi yang nikahnya sudah berumur 40 tahun ke atas wanitanya. Tapi dah laki-laki ge lamun geus umur 40 tahun ke atas mah boga bayi sudah karunya. Karunya bagi bayina, karunya bagi bapana. Karena dia wajib membiayai anaknya. Kemudian penggunaan dalam pernikahan dalam tradisi masyarakat jahiliyah itu disebut tartiah, digunakan sebagai ucapan selamat kepada pasangan yang baru. Maknanya lebih dari sekadar ucapan formal, tetapi itu mencerminkan harapan, kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan. Barakallahu lak doanya. Perkataan barokah kita kaji dulu dari sudut kebahasaan. Barokah berasal dari kata barokah yang berarti memberikan keberkahan. Keberkahan merujuk pada peningkatan kualitas dan manfaat dalam hal-hal yang baik. Berkahan. Kemudian laka doa ini tunjukkan kepada mempelai yang kita ucapkan selamat. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Mu'nya siapa? Yang diucapkan selamat itu. Jadi kalau yang diucapkan selamatnya suami, ya untuk suami. Tapi kalau ibu-ibu kepada perempuan, untuk perempuan hanya laki mungkin barakallahu laki. Kalau ke laki-laki barakallahu lak. Kalau mempelainya banyak barakallahu lakum. Kan ada kalimat-kalimatnya beda-beda. Kalau dua mempelai barakallahu lakuma. Frasa ini mencakup makna luas keberkahan, tidak hanya dalam hal materi, tapi juga dalam aspek ritual, emosional, dan sosial. Kemudian wa baraka alaik. Kalau tadi barakallahu lak, kalau sekarang alaik, makna preposisi ala itu penggunaan ala menunjukkan bahwa keberkahan tidak hanya diberikan kepada individu yang diucapkan. Kalau barakallahu lak itu hanya untukmu. Tapi kalau alaik, semoga Allah memberikan berkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu atau yang di atas perlindunganmu atau yang berkaitan dengan kehidupanmu. Maka alaik itu mencakup kepada orang yang terlibat. Jadi kalau kita mendoakannya kepada suami, termasuk ke istrinya alaik mah, dan termasuk kepada mertuanya, orang tuanya, dan kepada anaknya kalau punya anak. Kemudian wa jama'a bainakuma fi khair, tapi kumpulnya kan berdua gitu. Suami istri, maka jamaah bainakuma. Itu bainakum. Menyatukan dalam konteks ini maknanya adalah penyatuan pasangan suami istri dalam ikatan yang harmonis. Bahkan bisa erotis ya.
Makna bainakuma itu menunjukkan hubungan khusus antara dua individu yang disatukan melalui pernikahan. Jadi menekankan aspek hubungan interpersonal yang saling melengkapi. Jadi ada unsur pendidikan kerjasama bainakuma. Dan fi khairin, khair itu berarti kebaikan yang cukup banyak maknanya, baik dalam urusan materi, baik urusan immateri, termasuk juga kadang-kadang khair itu berarti harta. Seperti dalam ayat wasiat, in kana khaironil wasiyah. Wasiyah itu harta, hak khair di situ. Dan penyebutan fi khairin itu menunjukkan pernikahan idealnya berjalan di koridor kebaikan yang disyariatkan, baik itu berupa kasih sayang, tanggung jawab, saling menghormati. Dan struktur dan gaya bahasa ini pengulangan doa. Doa ini menggunakan bentuk pengulangan kata barokah. 2 kali ya, barokah, barokallahu lak wa barokah alaik, 2 kali disebut. Untuk barokallahu laka wa alaik, tapi disebut lagi barokah ala, barokallahu lak wa barokah alaik. Ini untuk menunjukkan dua-duanya. Jadi bentuk tertib doa ini menggunakan struktur yang runtut, dimulai dari permohonan keberkahan kepada yang dekat, kemudian kepada yang tanggung jawab, bukan kepada yang menjadi tanggung jawabmu. Kan gitu tartibna doa. Kalau doa itu untuk dirinya sendiri dulu doa itu, atau untuk yang berdekatan. Itu kalau kita lihat contoh Rasul begitu ya. Kalau doa itu untuk diri sendiri dulu, baru untuk orang lain. Tapi kalau wasiat untuk orang lain dulu. Pokoknya dalam doa ketika khutbah usikum. Nah, kalau doa barakallahu li walakum. Semoga Allah memberikan berkah padaku dan kepadamu. Jadi kalau doa mah untukku dan untukmu. Tapi kalau wasiat usikum bitaqwallah. Walaupun ada sekarang khotib yang mengganti usini wa iyyakum. Tapi kalau kita perhatikan di dalam hadis usikum. Kalau wasiat mah kepadamu. Jadi kepada diri sendiri mah itu wasiat. Dan perbaikan diri Jadi usikum. Walaupun ada yang mengatakan wa usikum wa iyaya gitu ya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ada juga tambahan. Tapi kalau di dalam hadis kalau saya sih nyerotinya dari dalam hadis untuk pakai iyaya itu usikum bitaqwallah. Tapi kan di kita mah suka ada tambahan usikum wa iyaya bitaqwallah. Bahkan ada juga menyusunnya usini wa iyyakum. Wasiat kepadaku dan kepadamu. Tapi hari wasiat bukan untuk diri sendiri ya, untuk orang lain. Tapi kalau doa memang untuk diri sendiri dan kepadamu. Jadi yang lebih dekat dulu barakallahu lak wa barakah alaik. Itu susunannya. Kemudian masih banyak juga ditinjau dari sudut kebahasaan, tapi dari sudut nahwu, juga dari sudut balaghah. Kita langsung saja sekarang kepada tahlil syarah hadis, uraian syarah. Kalau kepada Quran tafsir, kalau kepada hadis syarah.
itu untuk menunjukkan perbedaan saja. Sebetulnya maknanya sama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diucapkan oleh Abu Hurairah. Jadi perkataan anna Nabiya mah bukan sabda Rasul, tapi ucapan Abu Hurairah diawali dengan anna. Perkataan anna sebagai penegasan kesungguhan untuk meyakinkan seluruh umat. Jadi Abu Hurairah itu yakin sungguhnya Rasul. Dan ini menunjukkan Abu Hurairah dia menerima langsung dari Rasul. Karena Abu Hurairah itu kan menerima hadis itu kadang-kadang langsung mendengar dari Rasul, kadang-kadang menerima dari sahabat yang lain yang lebih lama keislamannya. Jadi kesungguhan terhadap Nabi membuktikan bahwa penyampai hadis ini benar-benar bertemu dan menjadi saksi. Secara kebahasaan, anna adalah partikel dalam bahasa Arab yang berarti bahwa atau sesungguhnya. Dalam tata bahasa Arab, anna itu merupakan partikel yang sering digunakan untuk memperkenalkan klausa jadi kalimat keterangan yang menunjukkannya, kalimat keterangan. Kata ini termasuk dalam kategori huruf nasibah yang menasabkan. Jadi setelahnya jadi nasab, makanya anna nabiyya, asyhadu anna muhammadan, anna muhammadan, karena ada anna. Makanya hati-hati itu, hati-hati ketika adan atau ketika qomat, naknya jangan panjang. Kan kadang-kadang ada yang panjang, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tepuguh lamun asyhadu anna mah sesungguhnya kami. Kalau sesungguhnya kami Muhammad Tea anna Muhammadan Rasulullah. Jadi naknya panjang. Sesungguhnya kami. Makanya anna Muhammadan Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah. Jadi memang makhrajul hurufnya ternyata bukan hanya dalam baca Quran ya, dalam baca hadis, dalam baca dalam adan juga sama makhrajul huruf atau tajwid itu ya, mad panjang pendeknya, karena ternyata dipengaruhi oleh panjang pendeknya bahasa Arab. Kemudian kana adalah menunjukkan keadaan Nabi. Jadi menjadi ini sebagai uswah, sebagai contoh. Anna Nabiya SAW, karena beliau keadaannya itu masih ucapan Abu Hurairah. Karena itu ingin Abu Hurairah menunjukkan ini contoh, ini teladan dari Rasul. Termasuk kategori fi'il yang disebut fi'il naqis, untuk menunjukkan keberadaan atau keadaan suatu hal, walaupun fi'il madinya masa lalu, karena Abu Hurairah berbicara setelah dipraktekkan oleh Rasul. Biasanya karena digunakan untuk membentuk kalimat yang menunjukkan keadaan yang terjadi di masa lalu, baik keadaannya sifat, situasi maupun kondisi. Jadi apa yang dibicarakan oleh Abu Hurairah itu bisa saja berulang. Jadi bukan hanya satu kali. Karena anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena keadaan beliau bisa sering. Boleh jadi Rasul itu melakukannya secara berulang. Karena ini kan laporan bentuknya, laporan Abu Hurairah kepada umat.
Kalimat ini merupakan dorongan kepada umat agar setia meneladani Rasul untuk meyakinkan. Demikian pula dalam urusan doa, pasti yang dipraktekkan Rasul itu yang lebih baik. Jadi yakin Abu Hurairah itu doa Rasul ini yang paling baik ini. Jadi untuk meyakinkan seperti koreksi yang diucapkan oleh Aqil bin Abu Thalib yang diuraikan pada waktu yang lalu. Jadi kalau mengatakan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana itu menunjukkan ini Rasul doanya yang paling baik. Idza rafa'a, apabila merapat, mengucapkan selamat, mengucapkan tahniah. Perkataan kana disambung dengan idza, apabila, itu mengisyaratkan sering atau selalu. Jadi diterangkan Abu Hurairah keadaan Rasul sering melakukan. Sedangkan rofa'a mempunyai makna hanna'a, yaitu tahniah, ucapan selamat. Kan kita tahu Muslim itu kalau kepada yang berbahagia tahniah, kalau kepada yang bersedih takziah. Walaupun biasanya kalau takziah kepada yang maut unggul, tapi sebetulnya takziah itu kepada yang kena musibah. Ada ke mana? Ada takziah sahanu maut. Jadi kan lamun urang takziah sahanu maut. Nah yang kena musibah itu takziah istilahnya. Rofa'at mempunyai makna hana'a, tahniah. Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah menerangkan bahwa zaman jahiliyah banyak orang yang menyampaikan selamat untuk mempelai yang baru menikah. Jadi ucapannya macam-macam kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya antara lain birrifa wal banin, semoga selamat dan segera punya keturunan. Maka kalimat ini sebagai koreksi. Di antara yang dikoreksi adalah ketika menyampaikan selamat kepada Aqil bin Abi Thalib yang menikah dengan ucapan tersebut. Maka saat itu dikatakan la taqulu hakadza, jangan kau katakan seperti itu. Tapi berdoalah barakallahu laka wa baraka alaik. Maka di sini Abu Hurairah itu mereksi Rasul mah kalau ada yang nikah teh doana ieu. Kemudian al-insan kepada seseorang, masih ucapan Abu Hurairah. Perkataan rofa'a yang berarti menyampaikan selamat tersebut disampaikan kepada orang, kepada manusia. Jadi bukan ucapan rofa'a atau selamat, tapi pengganti birrifa itu dengan berdoa, bukan dengan yang lain. Dalam tafsiran As-Sibdi, idza hanna'a wada'a lahu. Jadi kalimatnya itu idza hanna'a wada'a lahu. Jika menyambut dengan bahagia pada pengantin dan mendoakan untuknya, seperti dikemukakan di atas bahwa kalimat ini merupakan koreksi kebiasaan jahiliyah. Dan al-insan di sini dengan basar itu adalah dua kata yang dalam bahasa Arab sering diartikan sama-sama, manusia, merujuk pada manusia. Namun memiliki perbedaan makna dan nuansa penggunaan. Jadi perkataan insan itu digunakan untuk merujuk kepada manusia secara umum dalam pengertian individu, yakni makhluk yang memiliki akal, perasaan, peran, moral, domir, dan lain sebagainya,
kata insan itu lebih mengarah kepada aspek personal dan intelektual manusia. Kalau insan itu dalam Al-Quran, kata insan itu seringkali digunakan ketika membicarakan kelemahan, tanggung jawab, atau karakter manusia secara individu. Seperti dalam ayat yang menggambarkan sifat manusia yang cenderung gelisah dan lemah, Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Itu sifat, merupakan sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Kadang-kadang kanal insan ajula. Beda dengan basar, itu sering digunakan untuk menggambarkan manusia dalam konteks fisik atau biologis. Makanya ada istilah arad basyariyah. Dalam satu riwayat sirah nabawiyah, Rasul teh arad dan basyariyah nama sama. Yang beda itu insannya. Jadi kalau arad basyariyah nama itu secara fisik nama sama. Jadi dia Rasul punya hidung, punya pipi, punya rambut, ya rambutnya memanjang dan sebagainya. Arad basyariyahnya sama. Perkataan basar berasal dari akar kata yang bermakna kulit dan penampilan luar. Jadi ditunjukkan bahwa Rasul juga kalau basyariah nama sama. Tapi kan sekarang ada rambut Rasul itu kan dikeramatkan. Kan rambut Rasul itu kan memanjang katanya. Jadi katanya manusia juga gitu ada. Jadi rambut Rasul itu terus digunting, cina panjang deui, kita digunting panjang deui sehingga dibagi-bagi ditorekat kan gitu. Ditorekat itu. Jadi setiap yang sudah diberi ijazah oleh mursyid dalam tarekat, maka itu dikasih rambut Rasul diguntingan. Bilih hoyong terang ka Ciwidey gitu. Ada di situ ada namanya pesantren Darussalam di Ciwidey itu kan ada perumahan. Ada tarekat namanya Salawat al-Hasyimiyah. Al-Hasyimiyah. Di situ kalau sudah diijazahkan, sudah kalau di Suralaya mah ditalkin. Naon teh istilah nama di pinjaman karena motos dapat gitu, itu dikasih potongan rambut itu ke ciri khusus, ciri khas masing-masing, dan itu ternyata sanadnya ka Yaman oge gitu. Tapi kumaha sanadnya walau alam. Abdi ente meneliti ngan eta mah sepintas begitu, sepintas ningali. Tapi ketika ke Yaman, yaitu Habib Umar Al-Hafid ya, itu sekarang kan ada acara di Bandung, di mana? ningali di sepanduk tuh Habib Umar Al-Hafid itu bakal hadir. Abdi mau ngabahas eta mah nerangkeun we bungkul. jadi tidak akan saya bahas karena ngabahas abdi mah bab keluarga we. Jadi tidak akan saya soroti gitu ya. Hanya ini menginformasikan bahwa antara basar dengan insan. Jadi
dipahami Rasul itu aya basarna mah lamun dianggap sama berarti kan kulitnya sama, kukunya sama kan. Yang punya berkah itu, yang punya keunggulan itu beliau insannya, bukan kulitnya. Dan kulitnya matak di Saudi Arabia mah kan rumah Rasul, rumah Siti Khadijah kan alih fungsikan aja. Dulu mah jadi perpustakaan, dukatnya gak nama abdi tos lamin dua ke Mekah deh ya. Jadi kan dulu mah kan ada gitu ya gedung perpustakaan ini. Dan tidak disebut ini bekas rumah Nabi kan enggak. Ini bekas rumah Rasul enggak ada itu. Gedung perpustakaan ya teman. Cuman kurang tahu ini rumah Rasul itu kan tata lepa karena tidak ada nama. Sama dengan rumah Abu Bakar di Mekah itu kan jadi hotel Hilton. Seperti madrasah pertama Darul Arqam itu kan jadi Darul Arqam dan Jabal Qubais kan jadi istana raja. Kenapa seperti itu? Karena pendapat ulama di Saudi basariahna mah sama. Basariahna sama. Hanya makam karena ada ketentuan aja di Madinah, ketentuan saja. Karena kebetulan berdampingan Rasul, Abu Bakar dan Umar. Dihususkan karena kebetulan ada untuk ziarahnya. Jadi kaitan kalau makam nama ada kaitan dengan insaniahnya gitu. Jadi kalau bekas rumah itu ya, karena kebetulan pendapat para ulama Saudi ya seperti pernah saya kenalkan pada waktu yang lalu sampai saat ini menjadi hukum tidak tersurat ya perjanjian antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud, perjanjian kalau kerajaan itu harus al-Sumud, keluarga Sumud. Kalau urusan kekiaian, keustadan, keulama harus al-Syekh. Itu di Saudi. Makanya kalau para ulama itu disebut al-Syekh. Al nanti bukan alde, bukan, tapi al itu keluarga seperti al Rasul wa ala alihi. Itu selalu al-Syekh. Tapi kalau kerajaan itu al-Sumud. Yang kata Najwan Samsu, Najwan Samsu mungkin Bapak sudah pernah baca, itu tafsir dengan metode ad-dahil. Jadi tafsir Al-Quran tapi metode ad-dahil. Jadi memasukkan pendapat walaupun tidak kaitannya gitu, secara harfiah, secara bahasa. Katanya pemerintahan itu di seluruh dunia sama-sama wat. Itu Najwan Samsu, sama-sama. Sama itu 7, samawat itu langit. Jadi maksudnya pemerintahan di seluruh dunia itu terdiri dari 7 tahapan. 7 tahapan apa? Nomor 1 presiden atau raja. Di Saudi raja, kalau di Indonesia presiden. Nomor 2 gubernur. Nomor 3 bupati atau wali kota. Nomor 4 camat. Nomor 5 lurah, nomor 6 RW, nomor 7 RT. Itu katanya sama-sama wat, kata Najwan Samsu. Walaupun sebetulnya kalau dari sudut ilmu tafsir jika cocokologi kecocok-cocokan. Tapi kalau tafsir ad-dahil kan gitu dicocok-cocokin.
Jadi kembali kepada yang tadi, karena ulama-ulama di Saudi itu meyakini kalau Rasul itu basyariah nama sama, sehingga walaupun diprotes oleh ulama Indonesia kan pernah diprotes karena nilai sejarah katanya dihilangkan di Saudi, nilai sejarah. Itulah lengitan. Makanya kan orang bersejarah hukum, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang bersejarah teu aya we bekas-bekas rumah nanti dilalengitkeun, diubah sampai jadi hotel rumah Abu Bakar, jadi istana itu Jabal Gubes. Padahal Jabal Gubes kan dipahami oleh para ahli katanya bukan hanya zaman Rasul sebagai muadzin Bilal, tapi juga Nabi Ibrahim ketika manggil umat, wa idza adana rabbukum wa adzin nas bil hajj, itu Nabi Ibrahim itu katanya Jabal Gubes. Tapi kan Jabal Gubesnya hilang jadi istana, kan jadi protes itu. Tapi daya tahu ulama berpendapat Nabi maupun Nabi Muhammad maupun Nabi yang lain deh basyariah nama sama. Tapi seperti tadi saya katakan, saya tidak mentarjih atau tidak menanyakan mana benar mana salah, hanya menunjukkan apa adanya. Maka itu di dalam fikih ada pemahamannya yang seperti itu. Jadi dalam Al-Quran basyar itu biasanya konteks perbandingan manusia dengan makhluk yang lain, atau ketika Allah menggambarkan penciptaan manusia dari tanah, basyaro, makanya istilahnya basyaro, tidak insana. Seperti Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 28 menyebut penciptaan manusia dari tanah liat. Tegasnya insan itu lebih menekankan aspek spiritual, moral, dan personal, dan basyar lebih menekankan aspek fisik material manusia. Dalam banyak situasi kedua kata ini digunakan bergantian, pemilihan antara insan dan basyar tergantung pada konteks yang ingin menekankan aspek mana yang diterangkan dalam Quran. Itu insan dan basyar. Ya ini kan yang namanya syarah yang menjelaskan. Idza tazawwaja apabila menikah. Bentuk kata tazawwaj merupakan fi'il madi yang menunjukkan telah terjadi. Makanya ada yang mengatakan doa barakallahu laka setelah nikah, karena tajawwaja fi'il madi. Karena tajawwaja dalam bahasa Arab memiliki arti menikah atau melangsungkan pernikahan. Kata ini berasal dari kata zawj yang berarti pasangan. Zawj. Makanya kalau ibu yang berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, maka azwaj itu ke suami. Tapi kalau bapak yang berdoa Rabbana hablana min azwajina, maka azwaj di situ istri. Karena di dalam Al-Quran zawj itu kadang-kadang berarti suami, kadang-kadang berarti istri. Tankiha zawjan itu dalam surat Al-Baqarah itu suami. Tapi kalau wa khalaqa minha zawjaha itu istri. Dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, itu istri. Makanya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut pasangan atau apa gitu, jodoh. Kalau bahasa Sunda mah jodoh itu kan bisa laki-laki bisa perempuan,
menunjukkan tindakan seseorang untuk mengikat diri dalam pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks kalimat, kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan tindakan seseorang yang mengambil pasangan dalam pernikahan. Tazawwaj. Tazawwajar rajul, itu pria menikah. Tapi kalau tazawwajatil mar'ah, perempuan menikah. Kata ini digunakan juga di dalam berbagai konteks Al-Quran dan hadis untuk menunjukkan hubungan resmi yang diakui dalam ikatan pernikahan menurut syariat Islam. Karena diawali ida, maka berlaku kapan saja. Melangsungkan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi berdoa itu bisa dilakukan kapan saja bila bertemu dengan pengantin. Kemudian qala, kata Abu Hurairah, qala, bersabda. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rasul berdoa ketika bertemu. Dalam kisah Abdurrahman bin Auf, ternyata doa Rasul itu diucapkan setelah menikah, yang dirangkaikan dengan perintah walimah. Dengan demikian, doa untuk pengantin bisa dipanjatkan ketika bertemu, baik sebelum, sedang, ataupun pasca nikah. Bila bisa juga ketika walimah atau pesta pernikahan. Seperti ketika Abdurrahman bin Auf itu, malah Abdurrahman bin Auf sudah berlangsung beberapa hari. Kan ceritanya waktu subuh Rasul kan sok malik gitu ya. Malik menghadap setelah beliau jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan Rasul suka malik ke makmum. Menghadap ke makmum. Lalu sampai Abdurrahman bin Auf teh katingali leherna, beheungna teh katingali. Naon cenah ceuk Rasul teh eta beureung kan dina beheung, ceuk bahasa urang. Jadi sidik pisan Rasul teh naon tah? Abdurrahman eta dina leher beureung. Abdurrahman mengatakan, iya ya Rasulullah, saya baru menikah. Jika nama istrina merenang nyelamot sehingga katingali di beheungna beureum. Jika nama istrina rada galak naonna sampai eta beureum tadina beheung naon? Iya ya Rasulullah, saya sudah menikah. Dengan apa mas kawin? Nawat minta maaf. Itu katanya emas sebesar buah korma. Wah banyak besar itu. Mas murni segede buah korma. Kamu lamun korma apa? Majul. Korma majul yang Palestina itu kan gede sekali itu. Hiji ngewaran. Tapi lamun korma ajwa mah leutik. Itu emas sebesar buah korma. Nah, maka Rasul mengatakan, oh barakallah wa barakalim aulim walau bisyatin. Oh, begitu barakallah. Nah itu kan sudah beberapa hari menikah, dia ucapkan barakallah laka barakah alaih. Lalu mengatakan aulim, berwalimah lah. Jadi walimah naoge boleh sudah beberapa hari menikah boleh. Dan memang praktek Rasul juga, kalau tidak salah pernah saya uraikan pada waktu yang lalu, praktek Rasul juga kan walimahnya ada yang langsung walimah seperti dengan sawadah. Itu begitu nikah langsung walimah. Tapi ada juga yang tidak langsung, seperti kepada Aisyah. Aisyah kan akadnya di Mekah sebelum hijrah, yaitu setahun setelah pernikahan dengan Saudah, Rasul akan nikah dengan Aisyah.
Walimahnya baru 3 tahun kemudian. Setelah 3 tahun baru walimah di Madinah. Dan ketika Siti Saudah mah karena walimah akad dan walimahnya di Mekah, maka konsumsi dandanan Siti Saudah gaya Mekah. Tapi ketika Aisyah walimahnya di Madinah, walaupun Aisyah dan Rasul orang Mekah, tapi karena walimahnya di Madinah, maka gaya Madinah. Dan pada saat itu antara Mekah dan Madinah itu beda sekali budayanya. Karena kalau Mekah masih dikuasai Parsi, kalau Madinah sudah dikuasai Romawi. Jadi gaya Parsi dengan Romawi itu kan beda. Sistem kerajaannya kan beda juga. Kalau antara Parsi dengan Romawi, kekaisaran Romawi itu beda sekali. Budayanya Mekah dengan ayeuna we Mekah Madinah beda satu kerajaan sama budaya, tapi zaman Rasul mah sangat berbeda kali antara Mekah dengan Madinah itu budayanya. Makanya peristiwa Isra Mi'raj mungkin pengajian Januari mah akan saya selang dulu dengan penghayatan Isra Mi'raj bagi kita ya. Itu peristiwa Isra Mi'raj itu kan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lintas budaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Rasul ternyata ketika walimah dengan Aisyah ya gaya Madinah, dandanannya juga Siti Aisyah dirias itu oleh orang Madinah ya, riasan Aisyah. Jadi lamun diimplikasikan ke orang, lamun Rasul nikah di Bandung juga nama dandanan lagi Bandung. Itu kan implikasinya begitu dari sudut sejarah. Dan tetap ya hari koridor aurat dari sadaya nama tetap berlaku seluruhnya, tetapi budayanya berbeda. Jadi jika nama kalau nikah dari Bandung mah makanan Sunda gitu. Makanan Sunda. Jadi lamun bapak nikahkeun di Bandung mah teu kedah masakan Arab kan. Tapi dah orang Bandung mah geus resep makanan Arab. Bisa terjadi demikian. Itu memaknai hadis dari tekstual dan kontekstual. Jadi di sini oleh Abu Hurairah bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa setelah, bisa sedang, bisa sesudah. Bahkan kepada Abdurrahman bin Auf Rasul sudah beberapa hari, termasuk juga walimahnya. Kemudian barakallah, inilah doa yang pantas dipanjatkan ketika berjumpa dengan pengantin. Semoga Allah memberikan barokah. Barokah itu cukup luas maknanya, yang intinya bertambah kebaikan di atas baik. Barokallah, semoga Allah memberikan berkah atau Allah memberkahi. Ini adalah doa ungkapan yang sering digunakan untuk menyampaikan harapan atau permohonan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan dan manfaat. Dan makna luas barakallah itu cukup banyak. Keberkahan dalam hidup, doa ini memohonkan agar Allah memberikan kelimpahan kebaikan, baik itu kesehatan, ketenangan jiwa, kebahagiaan. Keberkahan juga dalam tindakan. Doa ini juga sering diucapkan ketika seseorang memulai atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian keberkahan dalam hubungan sosial. Doa ini sering digunakan dalam pernikahan, acara sosial. Semoga berkah. Berkahan pada benda dan rezeki,
doa barakallahu lak. Kemudian dalam Tuhfatul Ahwadi Al-Mubarakpuri yang hidupnya ini mengutip beberapa pendapat tentang pengertian barokah. Makna asli kata Mubarakpuri adalah ziyadah atau bertambah dan berkembang, tumbuh dan kembang. Kemudian barokah dalam keagamaan, meningkatnya kesetiaan dalam ibadah kepada Allah. Barokah dalam ekonomi, ini pendapat Al-Mubarakpuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Jadi berkembang perekonomian, walau modalnya tidak besar tapi dapat keuntungan memadai. Itu barokah dalam ekonomi. Kemudian dalam rezeki manfaatnya bertambah atau kuantitasnya tidak melimpah tapi mencukupi kebutuhan. Barokah dalam ekonomi atau dalam rezeki berkah. Baheula mah keur dinas oba duit teh gajina ge besar. Tapi kadang-kadang teu berkah. Tapi ayeuna mah pensiun geus eueuh duit ge. Tapi tetap berkah. Kan mohon kan pensiun mah. Pensiun teh aya anu hilang, aya anu aya saeutik. Ari abdi mah geus hilang pensiun teh da ku Unisba teh selama 3 tahun diangsur gitu kan. Geus 3 tahun penawaran tanda tangan mengembalikan semua. Kenapa cing teh mengembalikan semua? Kan saya masih kena lama hirup perasaan mah cing. Perasaan mah hirup saya teh masih kena lama. Pertama cenah ketentuan OJK. OJK tanda tangan. Ya udahlah kumaha we tanda tangan we. Tamat pensiun teh teu nampi deui. Ari eta cek teh BPJS kumaha tah? BPJS pan asana tidak pensiun. Oh eta mah masih ditanggung ku Unisba kata BPJS. Tenang we. Dilanjut. Pokoknya lamun naik eureun cek teh BPJS nah buru-buru pengumuman secara resmi. Kunaon secara resmi? Kan di Bandung mah ada itu kan UHC kan. Di Bandung kan ada UHC kan. Jadi gagasan Pak Mang Oden dulu. Jadi bagi yang bisa putus pensiun, bisa yang teu mampu bayar gitu kan. Kalau teu mampu bayar BPJS, apalagi lamun geus 2 tahun gitu. Lapor dibayar ku Mang Oden. Wasiat almarhum kan gratis gitu. Khusus yang punya KTP Bandung, Kota Bandung ya. Nah, jadi nya pensiun mah pensiun mah putus gitu. Kadang-kadang kan baheula mah wah melimpah. Tapi kalau keberkahan mah tetap ada kan. Buktinya kan masih hidup sampai sekarang, masih nikmat. Bahkan kalau ditanya kumaha nikmat mana? Keur zaman dinas jeung pensiun. Saya jawab nikmat geus pensiun. Nikmat geus pensiun karena kan ayeuna mah bikin jurnal, bikin gitu ya sesuai dengan keinginan we. Ya tapi mah aya bikin jurnal mah masih karena itu mah kesenangan kan. Seperti ini bahasan hadis ini sudah ada di jurnal itu. Namanya Al-Isnad Jurnal. Itu di jurnal. Saya juga kan kalau bikin jurnal mah itu meresep kata. Jadi kata anak saya itu kan suami istri itu kan ada. Kalau istri kan sering rekreasi ya. Kalau istri itu senang rekreasi. Ya, healing itu kan majelis taklim, rekreasi. Makanya majelis taklim teh banyak gitu. Iya, ayeuna mah bulan ieu majelis taklim ieu.
rekreasi ibu-ibu. PKK rekreasi. Itu apa namanya, arisan rekreasi, hampir 3 bulan rekreasi, tinggal tiap bulan ya. Jadi saya kunaon itu bapak macam tara jarang itu rekreasi. Cek anak saya kedua, bapak mah rekreasinya ngarang buku. Oh betul juga ngarang buku, makanya ya gitu bagikan kan buku sekian itu adalah keberkahan. Keberkahan itu banyak yang kadang-kadang kita tengarti. Nah hari ayeuna geus teu boga gaji masih enak gitu hidup, itu keberkahan yang dirasakan. Keberkahan yang dirasakan. Cek pun bojo mah istilahnya tuh ya, di mana butuh aya ya tuh ya, dan itu bertambah, istilahnya berkah dalam rezeki. Kemudian dalam bidang kesehatan, semakin lama semakin sehat jasmani maupun rohani. Nah itu keberkahan dalam kesehatan. Malah minus, saya pernah stroke 2017. Jadi pensiun mah untuk stroke. malah masih sekarang saya sedang menyusun disertasi kan itu stroke. Jadi itu pensiun, keberkahan. Jadi, usia panjang itu semakin manfaat. Usia kita semakin tua tapi semakin bermanfaat bagi umat, itu keberkahan. Jadi semakin tua semakin bermanfaat bagi, itu berkah. Terus ilmu terus bertambah, ilmu terus bertambah. Bahkan saya merasakannya justru kalau ikut kuliah itu merasa rekreasi gitu. Karena kan diskusi gitu kan, yang profesor kan diskusi gitu. Jadi itu rekreasi, nikmat. Jadi banyak ulama yang usianya pendek tapi berkah. Contohnya Syafi'i, cuma 54 tahun usianya, karyanya kan besar, Bunda. Kemudian Muslim 55 berarti, Al-Ghazali 55 tahun, Ihya-nya kan tebal, cuma 55 tahun usianya. Terus An-Nawawi itu 45 tahun usianya. Yang ngarang, yang nyusun itu Riyadhus Shalihin, Bapak udah kenal dengan Riyadhus Shalihin. Terus hadis Arba'in, An-Nawawi usianya cuma 45. Atau di Indonesia itu Suhudi Ismail ya, Profesor Suhudi Ismail, dia bikin buku kehujahan hadis, ada metodologi hadis, metodologi penelitian hadis Nabi. Suhudi Ismail cuman 1543 wafat, cuman 52 tahun usianya Profesor Suhudi Ismail. Jadi banyak ulama yang umurnya pendek tetapi karyanya besar, itu barokah. Jasanya besar. Pokoknya nama Syafi'i ke seluruh dunia kan, cuman 54 tahun. Hebat kali ya, sama dengan Imam Nawawi. Tapi ada juga yang ulama besar 100 tahun tapi karyanya lebih besar lagi, yaitu atau Baroni itu 100 tahun. Atau sahabat Rasul An-Nasai itu lahir 10 sebelum hijrah, wafat 93, jadi 103 tahun usianya. Dan memang Rasul juga memuji orang yang panjang usia dan
baik akhlaknya. Ala unabbiukum bi khiyarikum. Perlukah aku terangkan orang-orang terpilih di kalangan kalian? Maka para sahabat menjawab, bala, ya. Maka Rasul bersabda, ya rukum atwalukum a'maron wa ahsanukum ahlaqan. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang usia dan akhlaknya baik. Jadi kita mah berdoa ingin yang itu, yang panjang usia, akhlak baik, bermanfaat bagi masyarakat, itu berkah. Dan panjang usia itu cukup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadis ini pentingnya panjang usia. Kemudian keutamaan akhlak mulia. Karena di situ disatakan ahsanukum akhlaqan. Kemudian keseimbangan antara waktu dan akhlak. Di panjang usia, akhlaknya baik. Kemudian kesempatan yang bertumbuh. Di sini juga menunjukkan bahwa dengan usia yang panjang, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar. Karena ilmu terus menerus tumbuh, sehingga kan sekarang banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang tahsin Al-Quran. Kalau dulu mah belajar Al-Quran teh banyak anak-anak, sekarang mah banyak ibu-ibu dan bapak-bapak. Bahkan ibu-ibu lebih banyak yang fasih ya Al-Qurannya dibanding bapak-bapak. Karena ibu-ibu mah rajin, sering belajar Al-Quran, sehingga jadi sorotan oleh Fatimah Aminah Daud. Jika cenah ieu mah imam bisa awewe. Kalau dibantah oleh ulama Indonesia, dibantah. Sebab kan aqra'uhum li kitabillah. Imam itu yang paling baik adalah yang paling fasih baca Quran kan. Akhirnya di rumah suami istri, istrinya lebih fasih baca Quran. Bahkan ada yang hafid Al-Quran, suaminya kekaburu belajar Quran. Kata Aminah Daud bahkan bisa jadi imam cina istrinya. Walaupun seperti tadi dibantah ya. Makanya kan di blacklist ke Indonesia mah beliau begitu. Dan itu keberkahan, kesempatan bertumbuh. Dan Rasulullah SAW juga menguraikan, qala ma min mu'ammarin yu'ammaru fil Islam. Tidak ada yang paling panjang umurnya di dalam Islam. Fil Islam apabila dia arba'in sana ila sarafallahu anhu salasa adwa minal bala wal junun wal judam wal baros. Fa idza balagha khamsina sana layanallahu alaihi sab. Fa idza balagha sittin rajaqallahu al inabah. Di sini kalau usia 40 tahun maka dia terhindar dari penyakit gila, kusta dan belang. Jadi ini bisa makna harfi, bisa makna hakiki, bisa makna tekstual, kontekstual. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ditafsirkan nanti. Dan apabila 50 tahun layanallah alal hisab, meringankan hisab, perhitungan. Fa idza balagha sittin rajaqallahu al inabah. Apabila sudah 60 tahun Allah memberi rezeki taubat. Bima yuhibbu. Fa idza balagha sab'in, apabila 70 tahun ahabballah wa ahabbahu ahlus sama. 70 tahun Allah mencintai dan ahlus sama mencintai. Fa idza balagha samanin, apabila 80 maka qabila hasanatihi, terima amal kebaikannya. Tajawaz an sayyi'atiha, hilang kesalahan-kesalahan. Wa idza balagha tis'in ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Apabila 90 tahun maka hilang dosa-dosanya, diampuni. Wa mata akhor, dan setelahnya bahkan jadi syafaat kepada ahli baitnya. Jadi kalau kita lihat di sini 40 tahun selama hidup tahun dalam Islam, Allah itu melindungi dari 3 jenis penyakit. Jadi artinya kalau pelajarannya bagi kita, kalau umur 40 tahun itu waspada penyakit itu implikasinya ya. Penyakit gila, kusta dan sebangsanya. Ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut seseorang sudah dianggap matang hidupnya. Makanya kan konsep keluarga dalam Islam itu kalau 40 tahun, usia 40 tahun itu membiayai orang tua, anak dan istri 40 tahun. Jadi kalau 25 sampai 40 mungkin belum bisa membiayai orang tua. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas membiayai orang tua. Makanya tadi masa pensiun itu barokah. Jadi begitu saya usia 65 pensiun dari Unisba, anak saya 40 tahun yang paling kecil. Jadi yang paling kecil sudah 40 tahun, berarti kan yang 44-nya kan membiayai orang tua. Tanggung jawab, ini tinggal ngawe-awe menayang nanaon deh. Ke anak, kan dikirim ku anak. Tinggal pilihan, cek pun pojo Pak, akhirnya anak di mana ya? Rek naon gitu, minta anu, dipapai. Tadi kamari anak ieu, besoknya anak ieu, gitu. Opat, jadi yang berusaha sekali mereka. Ya, itu banyak anak, banyak rezeki. Kalau sudah tua terasa berkah. 40, 50 Allah memberikan keringanan dalam perhitungan amal. Karena semakin hati-hati. Kalau sudah usia 50 tahun, 60 Allah memberikan kepada hamba-hambanya anugerah banyak tobat. Si 60 mah tenang kan, geus lepas 65. Kemudian 70 bila pada usia Allah mencintai, saling mendekatkan diri kepada Allah, banyak ibadahnya, harta hasil usaha baheula dimanfaatkan untuk beribadah, berinfak. Keun teu kudu mikiran anak deui geus umur 70 tahun mah. Keun anak nama geus dewasa, urusan mereka. Incu teu mikiran ada tanggung jawab orang tuana. Usia 80 tahun pada fase ini Allah menerima amal-amalnya yang baik, manfaat. Dan usia 90 tahun itu sudah jadi syafaat. Ini keberkahan yang digambarkan di dalam hadis, orang yang mendapat barokah, dan makna barokahnya cukup banyak di dalam Al-Quran. Ini salah satu contohnya, tidak saya uraikan, bersambung ke makalah berikutnya karena sudah 50 menit. Saya kira sekian untuk kajian pada pagi hari ini. Tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada